Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam alladhi yahdi ila al-khairi wal hikmah wal mau'izatil hasanah wa yanha 'anil munkar wal fasad wal ifsad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wa ala ni'matil Islam dinul wasatiyah wal i'tidal fi kulli syai' fala ifrat wala tafrit wala taqtir wala israf. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al hadzal 'amal khalisan salihan mutaqabbala wa la taj'al lisyaitan fihi khata' wa la nasibah. Amma ba'du. Alhamdulillah di sore ini kita diperkenankan Allah untuk dapat bersuah melanjutkan kajian kita membahas sebuah risalah atau kutayib, yaitu yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimin jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau bodoh tentangnya. Atau dengan kata lain perkara-perkara yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan atau kita sudah sampai di bab tentang etika atau adab salam. Dan jamaah sekalian, kita tahu Islam itu adalah agama yang diemban oleh Rasul terakhir, Nabi terakhir. Sehingga tentunya nubuat atau risalah dari Nabi terakhir ini adalah yang paling pamungkas, yang paling sempurna dan paripurna. Dan ajaran Islam ini adalah berlaku untuk seluruhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami telah utus engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia. Jadi Allah utus Nabi kita kepada seluruh manusia. Apa misinya? Basyiran wa nadhiran, membawa berita gembira dan membawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Oleh karena itu makanya Islam ini dan Nabi kita yang terakhir itu adalah dustur al-hayah, atau way of life, undang-undang kehidupan yang asyamila lil basyariyah kafah, yang paripurna, yang sempurna bagi seluruh manusia hatta sa'ah, sampai hari kiamat. Dan siapa saja yang berpegang dengan Islam dan meyakini akan kesempurnaannya, lalu kemudian tidak keluar darinya, maka sejatinya dia akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Siapa sih jemaah sekalian mulakan Allah yang tidak menginginkan keselamatan? Dan agama kita sudah mengajarkan hal ini, dengan begitu sempurnanya. Agama kita mengajarkan melalui berbagai segi dan sisi. Hampir-hampir tidak ada satupun yang luput dari agama kita. Termasuk dalam hal mengucapkan salam. Dan salam itu adalah tahiyatul mu'minin. Sapaannya orang-orang beriman. Artinya di sini agama kita juga mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan sapaan. Menyapa orang. Berjumpa dengan orang, bagaimana adab kita atau etika kita. Nah, di antaranya adalah dengan mengucapkan salam.
Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita berbicara tentang salam ya, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sebagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Artinya apa? Kunci untuk masuk surga harus beriman. Ya, kunci masuk surga harus beriman. Karena Nabi mengatakan la tadkhulunal jannah. La di sini bermakna nafiyah. Nafiyah artinya menafikkan, ya, meniadakan, ya. Jadi ya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, ya. Jadi pertama dinafikan bahwasanya kalian kaum muslimin tidak akan masuk surga. Ya, kalian manusia tidak akan masuk surga. Kemudian diberikan pengecualian dengan kata hatta, ya, sampai kalian tu'minu, beriman kepada Allah. Jadi kuncinya masuk surga adalah beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian dikatakan beriman, ya, jadi tidaklah dikatakan seseorang itu beriman hatta tahabu, sampai saling mencintai, saling menyayangi. Jadi ternyata iman dan sayang, mahabbah, cinta itu saling berkaitan. Makanya Nabi mengatakan tidaklah dikatakan kalian itu beriman sampai kalian saling menyayangi, karena orang-orang beriman itu saling menyayangi. Ya. Innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Mereka saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lain. Jadi di dalam hadis ini Nabi memberikan dua, ya, faidah yang sangat luar biasa. Yaitu kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan beriman. Artinya iman syarat agar seseorang bisa masuk surga. Tanpa iman nggak mungkin seorang bisa masuk surga. Yang kedua, kalian tidaklah dikatakan benar-benar beriman sampai kalian saling menyayangi. Ya, kalau kita perhatikan iman itu kan kaitannya dengan individu kan, kaitannya dengan personal, ya. Jadi kaitannya dengan diri kita, iman. Tapi kenapa kok dikaitkan dengan perkara saling mencintai satu dengan yang lainnya? Di sini menunjukkan bahwa manusia, ya, itu diikat dengan yang namanya cinta kasih. Cinta kasih yang terkuat landasannya keimanan. Ya, cinta yang terkuat landasannya iman. Kasih sayang terkuat landasannya iman. Dan tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia mencintai, saling mencinta. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, sebagaimana apa yang dia sukai untuk dirinya, dia senangi itu ada pada dirinya, maka itu pula yang dia, ya, harapkan, dia senangi, dia sukai ada pada saudaranya. Itu konsekuensi daripada iman. Ya, saling mencintai itu membuahkan empati. Nah, karena itu ya jemaah sekalian, yang menguatkan ikatan sosial manusia itu sejatinya adalah dari faktor iman. Kemudian Nabi SAW memberikan tips, ya, bagi kita agar kita saling mencinta karena Allah, agar, ya, manusia saling mencinta. Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu yang apabila kalian kerjakan sesuatu tersebut, niscaya kalian akan saling mencinta. Nah, kalau kalian saling mencinta berarti menunjukkan kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan apabila kalian beriman, kalian masuk surga. Dan Nabi di sini ingin mengajarkan, ya, sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang itu bisa saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian Nabi menjawab, afsus salam bainakum, yaitu apa? Menyebarkan salam di antara kalian, saling menyebarkan salam. Ya. Dan
yang disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini suatu hal yang hak, yang benar. Karena manakala seorang dia mengucapkan salam kepada saudaranya, maka sejatinya itu akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang. Cinta yang berangkat dari iman, cinta yang berangkat dari keyakinan di dalam hati. Karena sama-sama kita berakidah dengan akidah yang sama. Dan ini adalah cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya. Ya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda ingin agar Anda dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda harus beriman. Iman Anda harus berangkat dari ilmu. Ilmu itulah yang akan meluruskan iman kita, keimanan kita. Dan tidaklah seorang dikatakan beriman sampai dia saling mencintai satu dengan yang lainnya, sesama orang-orang beriman. Dan Nabi berikan tips agar orang-orang itu saling mencinta, dan ini berarti menunjukkan ini adalah salah satu kunci masuk surga pula, yaitu afsus salam bainakum. Ya, sebarkan salam di antara kalian. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dimaksud dengan assalam di sini? Apa makna salam? Ya. Jadi yang dimaksud dengan salam itu apa? Ya, kita tahu ya ucapan salam assalamualaikum. Assalamu alaihi, ya. Nah, makna salam di sini ya itu di antara maknanya adalah keselamatan. Assalamah, keselamatan atau keberhasilan atau kesuksesan. Artinya ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, artinya semoga keselamatan, kesuksesan dan keberhasilan untukmu. Jadi ini doa yang baik. Ya, apalagi kalau diucapkan dengan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu, ya. Kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah untukmu, ya. Dan barakah Allah untukmu, keberkahan Allah untukmu. Maka ini tentunya lebih sempurna lagi. Ya, tentunya lebih baik lagi. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, lalu kemudian Rasulullah menjawab salam orang tersebut. Lantas orang itu duduk. Kemudian Nabi bersabda, ya ashrun. Ya, falahu ashrun. Baginya 10 kebaikan. Kemudian kata Imran bin Husain, thumma jaa akhar. Kemudian datang orang lain. Faqala, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi SAW pun menjawabnya. Ya, Rasulullah menjawab salam tersebut. Faradda alaihi fajalasa. Kemudian Nabi bersabda, ishrun. Dia mendapatkan 20 pahala, 20 kebaikan. Kemudian jaa akhar, datang lagi orang lain. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia mengucapkan lagi yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi menjawabnya, kemudian Nabi menyebutkan 30 kebaikan. Ya. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa setiap ucapan kita, salam, rahmat, dan barakah, itu mengandung kebaikan hingga 10 kali lipat. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat. Nah, jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, makna yang pertama adalah semoga keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan adalah untukmu. Allah mengkaruniakan kepadamu hal tersebut. Itu makna pertama. Makna yang kedua, bahwa Allah memiliki nama, ismun min asma'il husna, salah satu nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna. Nama Allah adalah Assalam. Ya, Assalam. Ya. Nah, di antara makna Assalam di sini adalah yang maha memberikan perlindungan dan penjagaan serta keselamatan. Nah, jadi ketika ada orang mengatakan Assalamualaikum, maka maknanya adalah
Semoga perlindungan dan penjagaan dari Allah untukmu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Semoga Allah yang Maha menjaga dan melindungi itu beserta kamu. Itu diantara maknanya. Ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga perlu kita ketahui bahwa Assalamualaikum itu juga ucapannya para penghuni surga. Jadi para penghuni surga, ya, ketika mereka di jannah, ketika mereka di surga, maka ini adalah slogan mereka. Ya, bahkan juga malaikat itu juga mereka biasa mengucapkan salam, ya, di antara sesama mereka, dan juga mereka mengucapkan salam untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, jadi dari sini ya kita bisa tahu ya bahwa ucapan salam itu adalah ucapan yang mulia, ucapan penghormatan, ucapan pengagungan, ya. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim, ya, Allah berfirman ya di dalam ayat ke-23, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biidzni rabbihim. Ya. Firman Allah, dan orang yang beriman lagi mengamalkan saleh, maka mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka untuk selama-lamanya di dalamnya. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dengan seizin Rabb mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan tahiyah, penghormatan dan pemuliaan mereka di dalam surga itu adalah salam. Ya, ucapan salam. Nah, ya. Nah, juga jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga jika kita perhatikan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para penghuni surga, ya. Misalnya dalam surat Yunus misalnya. Dalam surat Yunus, ya. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka diberikan petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Jadi ternyata ya, petunjuk hidayah dari Allah itu seiring dengan keimanan seseorang. Semakin besar imannya, semakin besar hidayahnya. Dan mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dakwahum fiha, ya, adapun doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ucapan mereka adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ya. Tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka adalah salam, ya. Wa akhiru da'wahum, dan ujung atau akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin, adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tahiyah mereka, ya, sapaan dalam rangka menghormati dan memuliakan adalah salam, assalamualaikum. Dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi ini adalah di antara keutamaan salam, ya. Nah, jadi salam adalah penghormatan bagi para penghuni surga. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, di antaranya juga surat Al-Furqan ayat ke-75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqquna fiha tahiyatan wa salaman. Ya. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sanalah mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Ya. Nah,
Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salam itu adalah ucapan para penghuni surga. Ya, sehingga ya ini juga ucapan yang indah, ucapan yang baik dan juga mengandung doa. Karenanya kita juga ketika disebutkan nama para nabi dan rasul, kita juga dianjurkan untuk ya mengucapkan salam bagi mereka. Alaihi salam atau alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di antara adabnya seorang mukmin adalah ya kita diajarkan untuk mukafaah, untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan kebaikan yang lebih. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha innallaha kana ala kulli syai'in hasibah. Ya wa idza huyitum, apabila ya diucapkan salam kepada kalian, ya wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik lagi, bi ahsana minha, ya, auradduha, atau balaslah dengan setimpal atau yang sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasibah, karena sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Ya. Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya adalah apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada Anda, maka jawablah dengan salam yang lebih baik darinya. Atau setidaknya sama dengan yang dia ucapkan di dalam salam tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya, kata para ulama, menambahkan ucapan salam sebagai bentuk balasan salam, ya, itu ditambah, itu adalah suatu hal yang afdol, dianjurkan. Sementara menjawab salam dengan jawaban yang sama, itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Contoh misalnya ada orang mengucapkan Assalamualaikum, maka minimal kita menjawab Waalaikumsalam. Lebih baik kita tambah warahmatullah, lebih baik lagi kita tambah wabarakatuh. Ya. Kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka nggak boleh kita cuma mengucapkan Waalaikumsalam. Harus Waalaikumsalam warahmatullah. Harus sama. Dan lebih utama kita tambahkan ya wabarakatuh. Ya. Kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita ucapkan yang sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak boleh sebenarnya kita menambah-nambah ucapan lafadz dari yang telah diajarkan Nabi. Misalnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Warahmatullahi azza wa jalla. Ya, kita nggak bisa pungkiri Allahu Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalaluh, ya Allahu Ta'ala, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang sifat-sifat dan nama sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Ya. Jadi artinya memang kita wajib mengagungkan Allah dan menyebut Allah adabnya dengan sebutan Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau Azza wa Jalla, atau Jalla Jalalu, atau yang semisalnya. Tapi coba perhatikan. Kita sama Rasulullah, mana yang lebih bersyukur kepada Allah? Mana yang lebih tahu, mana yang layak untuk Allah? Tentunya kita akan menjawab Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nggak mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, oleh karena itu makanya apa yang datang dari Nabi, maka itu tentunya lebih baik. Kita cukupkan saja dengan apa yang datang dari Rasulullah. Tanpa perlu kita tambah-tambah. Ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, nggak usah nambah-nambah. Ya. Nah, atau misalnya ditambah dengan ya maghfiratuhu. Ya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ingin membalas yang lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Ya, misalnya. Ya, kita ucapkan seperti itu. Nah, ini memang ada hadis yang semakna diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz, ya. Lalu kemudian dikatakan dengan menambahkan
ya maghfiratuhu itu maka akan mendapatkan 40 pahala. Tapi hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh para ulama dhaif. Hadisnya dhaif. Karena di dalam riwayatnya ada rawi yang lemah. Ya, ada seorang perawi hadis yang lemah. Sehingga ya hadis-hadis yang lemah seperti ini yang lebih utama, lebih tepat tidak dipraktekkan. Ya, cukup kita mempraktekkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, ya. Baik. Namun ya jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Sebagian ulama, nah ini perlu kita pahami ya. Emang ada khilaf nih. Sebagian ulama itu memperbolehkan menambah dengan maghfiratuh. Karena yang pertama ada hadisnya, meskipun hadisnya dhaif lemah, tapi sebagian ulama menguatkan hadisnya. Kenapa dikuatkan? Karena ada ya hadis-hadis yang semakna dan kemudian dhaifnya hadis ini tidaklah dhaif yang qawi, tidak dhaif yang kuat. Kemudian juga datang sejumlah asar. Ya, asar-asar atau riwayat dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ya. Naam. Jadi apa namanya? Datang asar. Nah, tapi asar ini adalah berkaitan dengan menjawab salam, bukan memberikan salam. Maksudnya dengan tambahan wa maghfiratuh. Ya. Itu dengan tambahan maghfiratuh itu adalah sebagai bentuk apa namanya? Jawaban. Ya. Misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawabkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Nah, ini datang dalam sejumlah athar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Nah, sehingga menurut mereka boleh, ya. Nah, jadi dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi sebagian besar mereka membenci, bahkan ada yang melarang kita menambahkan ucapan maghfiratuh di dalam ucapan salam kita. Bukan menjawab salam ya, tapi ketika kita memberi salam. Kita tidak menambahkan maghfiratuh. Namun kita boleh menambah maghfiratuh ya dengan tambahan maghfiratuhu, itu boleh ya. Karena itu tadi ada hadis tapi hadisnya dhaif, ada asar dari para sahabat dan berangkat dari keumuman firman Allah. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Apabila diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam itu dengan lebih baik. Nah, jadi dengan lebih baik, maka berarti ini secara umum ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab yang lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Nah, ini diantara ada asarnya. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Di sini penulis berkata, tentang apa saja adab-adab salam kita ajarkan kepada anak kita. Apa saja nak? Adab-adab salam itu jawablah adab-adab salam di antaranya adalah ya mendahulukan mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara seislam. Nah, ini garis bawahi mendahulukan, artinya yang lebih utama adalah kita yang duluan mengucapkan salam ya. Yang duluan mengucapkan salam. Ya. Karena yang mengucapkan salam duluan itu lebih besar fadilahnya. Adapun menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Makanya ajarkan mendahulukan mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudaranya seislam. Nah, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullah atau minimal assalamualaikum. Itu sudah cukup. Tapi lebih utama dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan ucapan-ucapan selain salam, seperti ketemu, halo, selamat pagi, ya, apa namanya, ya, good morning, ya, kombawa misalnya, atau yang semisalnya, ya. Jadi itu adalah sapaan-sapaan yang memang hukum asalnya boleh-boleh saja mubah, asalkan tidak menjadi bagian atau tradisinya orang kafir di dalam ibadah mereka.
Ya. Tapi apabila itu menjadi tradisinya orang kafir, maka kita tidak boleh mengucapkannya. Tapi orang Islam hendaknya dia menyapa dengan salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan halo, hello, hai, atau selamat pagi, selamat sore, ya. Atau di dalam bahasa Arab juga banyak yang mengucapkan sobahul khair, masaul khair, ya. Ya, intinya seperti itu. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena ini bagian dari urf, ya. Bagian dari urf itu artinya kebiasaan yang bersifat non ibadah. Maka secara asal itu boleh-boleh saja. Nah, tapi agama kita itu sudah menuntunkan yang lebih baik lagi. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tentunya ini lebih baik lagi. Nah, jadi kita dahulukan untuk mengucapkan hal ini. Kemudian yang kedua adalah menampakkan senyum kepada orang yang disalami. Artinya ketika salam, ajarkan kepada anak kita dan juga kita praktekkan, kita menyalami dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang gembira. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ternyata kalau kita senyum saja, ya, itu sudah menunjukkan kita setelah bersedekah gitu loh. Bahkan di antara nasihatnya Luqman alaihissalam, ya karena ini berkaitan dengan adab, beliau menasihatkan dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu, membuang wajahmu dari manusia karena sombong atau ujub. Dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan pongah, dengan angkuh. Karena sesungguhnya Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Nah, jadi di sini para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir yang dimaksud dengan wala tusair khaddaka linnas, ya. Kata tusair itu artinya adalah ya membelokkan leher, memutar leher. Ya, artinya memalingkan wajah. Ya. Di sini artinya ya makna apa namanya? Letter leg-nya itu adalah ya kita membelokkan pipi kita. Artinya kita memalingkan wajah. Ya. Nah, yaitu janganlah kalian palingkan wajah ketika sedang berhadapan dengan saudara kita, ya, yaitu karena merendahkan dia dan menyombongkan diri. Lalu kemudian kita dianjurkan untuk berlemah lembut dan menunjukkan wajah yang ceria. Bahkan juga di dalam riwayat hadis ya yang kita cukup sering mendengarnya, Nabi mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian sekali-kali tahkiranna, yaitu meremehkan minal ma'rufi syai'an, yaitu amal kebaikan sedikit pun. Jangan kalian remehkan amal kebaikan meskipun tampak kecil, sedikit pun. Ya. Dan Nabi contohkan walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Dengan wajah yang menunjukkan wajah yang senang, yang ceria. Kenapa? Karena ini termasuk bahasa. Bahasa nonverbal, ekspresi wajah itu termasuk bahasa yang bisa dipahami. Termasuk cara manusia berkomunikasi. Ya. Nah, makanya Nabi SAW sendiri tahu yang bisa menarik hati itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar kepandaian dan kepiawaian di dalam beretorika. Tapi juga harus bisa menunjukkan dengan ekspresi wajah yang baik. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim, Nabi pernah bersabda, "Innakum latas'unan nasa bi amwalikum, walakin
ya, liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. Sesungguhnya kalian itu nggak bisa memikat manusia itu dengan harta. Ya, mungkin ya ada sebagian orang terpikat, tapi itu cuman sementara saja gitu loh. Ya, apalagi kalau ketahuan ini orang yang jahat gitu loh, orang yang apa istilahnya ya buruk akhlaknya, ya. Makanya kata Nabi, sesungguhnya kalian nggak bisa menarik hati. Ini menarik hati loh ya. Dia itu menawan hati, memikat hati orang dengan harta. Akan tetapi yang bisa memikat hati mereka darimu adalah dengan cara apa? Bastul wajhi, wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, wa husnul khulqi, dan akhlak yang mulia. Ya, dan akhlak yang mulia. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya nggak heran ketika para ulama-ulama kita, para salaf dahulu ketika mendefinisikan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu di antara wujudnya adalah apa? Adalah budlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajh. Yaitu berbuat kebaikan, menghilangkan gangguan, dan wajah yang ceria. Ya, itu di antara makna akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu makanya ketika mengucapkan salam maka hendaknya harus menunjukkan dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum. Ya. Dan ini bagian dari sedekah. Ajarkan kepada anak-anak kita ketika mengucapkan salam, assalamualaikum dengan wajah yang ceria. Apalagi kita sedang mendoakan kebaikan untuknya. Dan ini adalah hal-hal yang dapat ya memikat hati dan yang dapat menjadikan seseorang saling mencintai karena Allah. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah berjabat tangan dengannya, dengan tangan kanan. Berjabat tangan, ya. Assalamualaikum kemudian berjabat tangan. Berjabat tangan, ya, ini juga termasuk anjuran, ya. Karena sebagaimana sahabat Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqau, ya. Artinya para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah, ya, jika mereka itu saling berjumpa, saling bertemu, maka mereka akan saling berjabat tangan, bersalaman, ya. Dan apabila mereka itu pulang dari safar, maka mereka saling berpelukan. Nah, ini menunjukkan betapa akhlak yang luar biasa dari agama kita gitu loh. Jadi ketika kita misalnya habis berpisah, kemudian kita ketemu, assalamualaikum dengan wajah senyum, kemudian kita bersalaman dengan mereka, ya, bersalaman. Karena di balik dari apa namanya musafaha itu mengandung faedah yang luar biasa, bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya, dan juga bisa melunakkan hati-hati kita. Jadi kita berjabat tangan. Nah, kemudian apabila kita misalnya pulang dari safar, kita udah lama nggak ketemu sama teman kita, maka kita dianjurkan untuk saling berpelukan, ya. Jadi ketemu kawan yang sudah lama nggak ketemu, ahlan, ya. Jadi udah salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Kemudian kita saling berpelukan. Itu akan menguatkan cinta kasih. Dan ini bagian dari akhlak dan adab yang mudah kita ajarkan dari kecil agar mereka itu mencintai saudara-saudaranya seiman, ya. Agar mereka mencintai saudara-saudaranya ya muslim. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, ya. Lantas bagaimana dengan kebiasaan setiap kali kita ketemu jabat tangan kemudian berpelukan? Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kalau kita lihat dari zahir riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik, ya, ini apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, yaitu idza talaqau tasafahu. Apabila mereka bertemu, mereka saling berjabat tangan. Kalau ketemu, mereka berjabat tangan. Tapi kalau mereka ketemunya itu adalah wa idza qadimu min safarin, habis bepergian dari safar, ta'anaqau, ya. Ta'anaku, ya. Maka mereka akan saling berpelukan. Ya, saling berpelukan. Yaitu ketika pulang dari safar.
Atau ketika habis bepergian jauh. Atau kita sudah lama nggak pernah ketemu, kita ingin menunjukkan ekspresi kangen. Jadi bukan setiap hari ketemu di jalan, salaman, pelukan, ketemu, salaman, pelukan, ya. Jadi tidak seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz dengan cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri? Maka itu kembali kepada urf, ya, kembali kepada urf. Jadi kurang tepat apabila itu dikatakan sebagai ya sunnah Nabi. Seperti mencium jidat, ya, mencium pipi, ya, itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya karena ini bagian dari urf, ya. Bagian dari tradisi yang bersifat non ibadah. Jadi boleh-boleh saja dipraktekkan. Tapi yang harus dihindarkan adalah mencium bibir. Ya. Ini harus dihindarkan. Kenapa? Karena ini banyak keterangan dari para ulama, ini perkara yang dibenci. Ya, karena ada beberapa tempat atau beberapa wilayah mereka ternyata ya ketika saling bertemu menunjukkan kasih sayang itu saling berciuman dengan ciuman bibir. Ya, dan ini biasanya juga di antara yang sering kali digembar-gemborkan oleh Syiah. Ya, di antaranya mencium bibir anak-anak mereka. Anda orang tua punya anak, apalagi bayi atau masih kecil, Anda cintai, ciumi mereka. Tapi tidak dianjurkan menciumi bibir mereka. Kenapa? Karena itu bagian privasi mereka. Ya, karena bibir ini hendaknya yang bisa mencium adalah nanti kelak pasangan mereka. Ya, jadi bukan selain dari pasangan. Ya, oleh karena itu makanya para ulama membenci mencium bibir. Adapun mencium pipi, hidung, dagu, kening, ya, untuk kepala, telinga dan yang semisalnya, maka ini adalah sifatnya urf atau tradisi. Nah, ya. Kemudian yang keempat, jika ada yang mengucapkan salam, maka kita balas salamnya dengan lebih baik atau minimal sama dengan ucapan salamnya, ya. Ya, sebagaimana tadi hadis Nabi SAW, ya, ya, yaitu berkenaan dengan apa namanya, dengan ucapan salam tadi, ya, dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Ya, Nisa ayat 86. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah yang kelima, hendaknya tidak memulai ucapan salam kepada orang kafir. Artinya ketemu orang kafir, kita nggak usah ngucapin salam, assalamualaikum. Jangan. Ya, tidak memulai ucapan salam kepada orang kafir. Tapi kalau sebagai bentuk penghormatan duniawi saja, ya maksudnya sapaan ya. Maksud saya tahiyah penghormatan di sini sapaan ya. Karena dia adalah tetangga kita, maka boleh kita ucapkan ya good morning, selamat pagi ya. Misalnya seperti itu. Tapi apabila ia mengucapkan salam, maka dibalas dengan yang semisal. Nah, di sini ulama khilaf, berbeda pendapat. Ya. Jumhur ulama ya, mereka berpendapat apabila orang kafir mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban kita adalah waalaikum saja. Waalaikum. Tapi sebagian ulama yang lain lagi boleh menjawab dengan jawaban yang utuh. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada orang Nasrani ya, misalnya mengucapkan salam, assalamualaikum, boleh kita ucapkan waalaikumsalam. Ya, karena ini bagian dari kita mengucapkan doa baginya, semoga engkau mendapatkan keselamatan dengan cara engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita mendoakan maghfirah untuknya. Ya, jadi dibalas dengan jawaban yang semisal. Jadi ini memang ada khilaf, boleh menjawab waalaikum assalam atau waalaikum saja. Ya. Nah, terus kemudian juga afwan ya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga diperbolehkan ketika kita misalnya berada di hadapan orang-orang non-muslim, kemudian kita ingin mengucapkan salam, maka kita ucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ya.
Semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Jadi kita ucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Nah, ini adalah lafaz yang ada di dalam suratnya Rasulullah kepada Raja Herakl, ya. Heraklius. Di mana beliau menuliskan surat berisi Bismillahirrahmanirrahim, ya min Muhammad bin Abdullah wa rasulihi, ya afwan, min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius azimur Rum. Ya, apa namanya? Kaisarnya Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, ya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga yang enggak kalah pentingnya juga ya jamaah sekalian, ya. Apa namanya? Tidak disukai menjawab salam dengan ucapan ya alaikassalam. Ya, dengan jawaban alaikassalam. Ya, alaikassalam. Yang lebih tepat adalah wa'alaikumussalam. Meskipun dia satu orang, kita ucapkan assalamualaikum. Karena keselamatan itu ya semoga juga berlaku untuk dirinya dan untuk yang dekat dengannya. Ya, meskipun tidak bisa kita lihat ya, misalnya malaikat atau yang semisalnya. Ya. Kita tetap mengucapkan assalamualaikum. Nah, kemudian yang keenam, ya hendaknya anak-anak mengucapkan salam kepada orang dewasa. Ya. Jadi anak-anak mengucapkan salam apa namanya untuk orang dewasa, ya. Nah, nah, baik. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ya hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya liyusallim as-saghir apa? Liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Ya, beliau berkata, hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang dewasa. Wal maru 'alal qa'idi. Orang yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri. Dan yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Ya, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nah, jadi di antara etika adalah ketika kita di jalan ketemu orang yang lebih tua, ya kita ucapkan assalamualaikum kepada orang tua tersebut. Atau kita sedang berjalan, kemudian kita lihat ada orang-orang lagi duduk, kita ucapkan assalamualaikum, ya. Karena hendaknya yang berjalan memberikan salam kepada yang sedang duduk, ya. Nah, kemudian misalnya kita berdua, kemudian kita lihat di depan kita tuh ada 10 orang yang sedang berkerumun, ya. Kita ucapkan assalamualaikum, hendaknya yang sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Tapi Allahu Akbar, ya. Rasulullah SAW meskipun demikian, beliau contohkan ketika beliau berjumpa dengan anak-anak, beliau mengawali salam. Itu menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Makanya Nabi menjadi sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak, ya. Padahal etika adabnya hendaknya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Tapi Nabi SAW adalah sosok yang luar biasa. Ketika beliau ketemu anak-anak, beliau ingin mengambil hati mereka. Beliau ucapkan salam. Ini mengandung pengakuan, penghargaan, dan pemuliaan kepada anak-anak. Anak-anak apabila dari semenjak kecilnya mereka sudah diakui, dihargai, dan dimuliakan, maka mereka akan menjadi sosok yang insya Allah ya mulia. Sosok yang percaya diri. Sosok yang baik insya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu ya jemaah sekalian,
ya bukanlah suatu hal yang aib atau kita patut gengsi ketika kita ketemu anak kita ucapkan assalamualaikum. Ya. Dan biasakan kita mengucapkan salam ketika keluar rumah, ketika balik ke rumah, ketika kita berpisah, meskipun sebentar, ya. Nah, baik, ini yang terakhir ya. Ini apa namanya? Saya teringat dengan kisah yang diceritakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya. Ketika beliau masih anak-anak, dan beliau ketika anak-anak itu beliau sudah sering bermain dengan Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ketika itu menjadi guru atau dosen di Universitas Islam Madinah. Sementara ayah beliau Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika itu menjadi wakilnya rektor Universitas Islam Madinah. Wakil rektor. Ya. Rektornya ketika itu adalah Al-Allamah ya Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Nah, Syekh Albani rahimahullah, beliau menunjukkan beliau adalah sosok orang yang luar biasa ya, yang sangat ramah dengan anak-anak. Beliau menunjukkan ini bagaimana ya sepatutnya seorang pendidik itu bersikap kepada anak-anak. Dan ini diingat menjadi memori bagi seorang doktor Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Juga seorang ulama. Ya. Nah, di antara yang beliau ingat adalah ya, manakala beliau bersama Syekh Albani rahimahullahu taala ya ketika sedang berjalan di masjid, kemudian dipisah oleh tiang, jadi sedang berjalan, ya kan di masjid itu kan ada tiang-tiang, ya kan? Akhirnya mereka terpisah, tadinya berjalan beriringan, terpisah oleh tiang. Setiap kali ketemu lagi Syekh Albani mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, berjalan lagi, ngobrol lagi. Ada tiang lagi, terpisah lagi, Syekh Albani mengucapkan assalamualaikum, ya. Nah, jadi ini diantara ya sunnah mahjuro ya, sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Meskipun kita terpisah hanya sejenak, sebentar. Tadinya kita bersama, kemudian kita dipisahkan oleh pintu atau oleh tiang atau yang semisalnya, kemudian kita ketemu lagi, maka dianjurkan kita untuk mengucapkan salam. Karena ucapan salam ini adalah ucapan yang mulia, mengandung doa, permohonan kepada Allah agar diberikan keselamatan dan menunjukkan cinta kita kepada saudara kita, sehingga kita ucapkan doa kepadanya agar Allah memberikan dia keselamatan, keberhasilan, kesuksesan, penjagaan, pemeliharaan, ya. Dan kemudian kita pun juga akan mendapatkan jawaban yang sama, doa yang sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tentunya akan menautkan hati, ya, mengikat hati. Sehingga menjadi hati yang kuat, yang terikat. Karena hati yang kuat dan terikat ini adalah berangkat dari iman, berangkat dari cinta karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, dengan memohon pertolongan Allah, dan di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Mohon saran bagaimana caranya mengajarkan hafalan surat untuk balita. Kami baru bergabung, jadi dibandingkan temannya di sekolah sudah lumayan ketinggalan. Jazakallah khair. Baik, jadi yang harus kita perhatikan adalah ya, untuk anak-anak yang masih usia di bawah 7 tahun, apalagi balita, kita nggak usah terlalu strict, kaku dengan target. Jangan menjadi orang yang target oriented. Boleh kita punya target, tapi harus sesuai dengan perkembangan. Jangan sampai anak itu merasa, atau kita pun juga melihat mereka itu nggak nyaman. Ya, tidak aman dan tidak nyaman. Sehingga akhirnya kita jatuh kepada perbuatan tidak hikmah, yaitu seperti anak di drilling. Ya. Nah, misalnya kita menyekolahkan anak di sebuah sekolah, kita masuknya di pertengahan. Misalnya ya. Sementara teman-temannya itu ya karena memang sudah dari awal ya hafalannya lebih banyak. Kita nggak usah terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kita terus mengikuti irama yang ada, kita membersamai anak kita, dan yang paling penting adalah bijakan ketika kita ya mendidik anak kita Al-Quran. Itu fokusnya jangan cuman banyak-banyakan hafalan. Jangan.
tapi fokuskan ya Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk anak kita, mempengaruhi mereka, terutama secara kejiwaan, secara karakter, secara pribadi. Ya, karenanya tidak perlu kita tergesa-gesa. Ya, yang paling utama dari itu semua adalah jadikan mereka mencintai Al-Quran. Sebelumnya jadikan mereka mencintai Allah. Kuncinya adalah membangun mahabbatul Quran, mencintai Al-Quran terlebih dahulu sebelum mereka ya menghafal Quran. Karena apabila terbentuk cintanya kepada Al-Quran, maka mereka akan senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi akan sulit bagi kita untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran kalau kita sendiri nggak tahu hakikat Al-Quran. Kita juga nggak mencontohkan tentang bagaimana wujud kecintaan kita sebagai orang tua terhadap Al-Quran. Ya, karena itu makanya kita nggak usah terlalu tergesa-gesa sehingga kita menggegas anak kita. Kita ikuti aja ya, dan kita jadikan mereka senang dengan Al-Quran. Kuncinya, jadikan mereka senang dengan Al-Quran. Karena jangan sampai orang belajar Al-Quran malah jadi stres. Karena dikejar-kejar target. Malah dia menangis-nangis. Malah dia menjadi malu. Malah dia menjadi ini dan itu. Jangan. Nah, berarti ini ada sesuatu di dalam metodenya, caranya, kalau anak sampai merasa seperti itu. Seharusnya ketika seorang belajar Al-Quran, dia semakin bahagia, dia semakin senang. Karena yang dia pelajari adalah kalamullah. Dia semakin damai, tenang, tentram. Karena yang dipelajari adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir tentang hal-hal yang dianggap ketinggalan, ya. Sebab insya Allah apabila kita fokus membangun pijakannya, pondasinya, ya anak akan lebih cepat untuk catch up, untuk bisa mengejar, ya insya Allah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita harus demokratis ke anak di bawah usia 7 tahun? Ini apa maksud dari demokratis ini? Konsep pendidikan zaman now sangat demokratis ke anak. Anak diberikan pilihan, diajak dialog. Sangat jauh berbeda dengan dulu anak dididik. Dulu anak patuh saja, mengikuti apa perintah, arahan, dan larangan orang tua. Ada rasa takut kepada orang tua. Anak merasa saat ini anak kurang takut kepada anak. Khawatir karena anak terlalu lembek atau demokratis dalam mendidik. Mohon pencerahannya, Ustaz. Yang pertama, yang perlu kita pahami dulu, kita tahrirul mustalah dulu ini. Ini istilah baru ini, demokratis. Ya. Jadi apa ini maksud demokratis di sini? Yang Anda maksudkan demokratis apa? Agar kita punya persepsi yang sama dengan istilah demokratis. Karena kita tahu demokrasi itu adalah ideologi yang tidak berangkat dari Islam. Ya. Baik itu demokrasi, sosialisme dan yang semisalnya itu adalah tidak berasal dari Islam, ya. Bukan berangkat dari Islam. Sehingga kurang tepat apabila dikatakan konsepsi Islam itu adalah konsepsi yang demokratis. Tapi di sini saya paham ada suatu kata ya, termasuk kata demokratis ini itu mungkin mengalami pembiasan makna. Ya, jadi dia digunakan dengan makna yang lain. Seperti contohnya ya, seperti misalnya ketika saya menyampaikan ini adalah filosofinya, ya. Misalnya filosofi kopi. Kita belajar mendidik anak melihat dari filosofi membuat kopi atau meniup balon. Nah, kata filosofi di sini artinya bukan belajar filsafat, bukan. Di sini kita sedang belajar untuk membandingkan dengan cara tamtsil, ya, mengilustrasikan dan mengibaratkan, ya, agar lebih konkret. Perkara yang abstrak itu bisa menjadi lebih konkret. Nah, juga demikian yang dimaksud dengan demokratis di sini apa, ya? Nah, kalau yang dimaksud demokratis di sini adalah ya mengikuti suara yang paling banyak, maka tentunya ini tidak benar. Atau demokratis di sini maksudnya adalah untuk mengambil suatu keputusan maka harus melakukan musyawarah, ya. Maka ketahuilah Islam agama yang mengenal syura, musyawarah, ya, mengenal musyawarah, ada di dalam agama kita musyawarah. Jadi kalau Anda maksudkan demokratis di sini adalah syura musyawarah, maka ya berarti kita
boleh atau bisa melangkah ini ke poin berikutnya. Berarti kita satu apa namanya persepsi tentang makna dari demokratis, ya. Nah, soalnya kalau kita nggak tahrirul mustalah dulu, kita nggak menyamakan persepsi dulu, nanti dikhawatirkan akan bias, ya. Nah, kalau yang ada maksudkan seperti ini, ya, sang penanya sepakat sama saya, yang dimaksud dengan demokratis ini adalah ya kita apa namanya kita bermusyawarah, ya, mengajak anak bermusyawarah, ya, bersepakat, maka kita bisa melangkah nih. Kalau yang dimaksud seperti ini. Karena kalau dimaksud itu kayaknya voting dan yang semisalnya, maka ya itu suatu hal yang yang tentunya ya kita tidak terima. Kenapa? Karena kita tidak melihat itu hanya dari banyak-banyakan saja. Nah, kemudian juga di sini disebutkan diajak dialog. Ya, namanya pendidikan itu dialog, hewar. Harus ada dialog, harus ada diskusi, harus ada interaksi. Namanya pendidikan Islam itu nggak lepas dari hewar wa tafa'ul. Ya, diskusi atau dialog, interaksi dengan lisan, dan juga tafa'ul, interaksi dengan perbuatan, dengan apa namanya perlakuan. Ya, itu pendidikan. Artinya, ketika Anda ingin mendidik anak Anda, harus ada namanya diskusi, dialog. Harus ada namanya interaksi secara fisik. Ya. Nah, kemudian juga namanya pendidikan itu membutuhkan aturan, nizam. Agama kita juga agama yang berisi aturan, rules, nizam. Aturan ini penting. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan manusia itu lebih baik lagi. Ya. Oleh karena itu, anak kita juga butuh aturan. Nah, tapi aturan yang harus disertai dengan perhatian, dengan cinta kasih. Artinya, ketika kita memberikan aturan, karena kita cinta dan sayang dengan anak tersebut. Dan suatu hal yang baik apabila kita membuat aturan, kita ajak anak-anak kita itu ikut serta. Kita ajak dia. Ya, untuk membuat aturan yang disepakati bersama. Kenapa? Karena kesepakatan yang disepakati bersama itu akan lebih baik daripada orang tuanya yang cuman bikin. Ya. Jadi di sini bukan masalah anak takut nggak takut. Ya. Misalnya kita merasa orang tua kita dulu keras sehingga kita takut dengan orang tua. Kemudian sekarang kita lembek, anak kita nggak takut dengan kita. Berarti ya kita mendidiknya ini masih belum memiliki pijakan sehingga kita bingung nih. Oleh karena itu kita harus terus belajar agar kita bisa memiliki pijakan di dalam mendidik anak kita. Ya. Agar kita bisa memiliki kaidah, ya, pondasi di dalam mendidik anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu membutuhkan ilmu, ya. Soalnya kalau enggak kita akan bingung. Dan selama kita sudah berusaha sesuai dengan pijakan-pijakan yang ada, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah Ta'ala apabila kita terus berusaha mengambil sebab atau kita berikhtiar, ya Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan insya Allah. Ya, jadi ya boleh anak Anda ajak dialog, Anda berikan pilihan, ya kemudian juga diberikan perintah, juga Anda berikan larangan, tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Ya, nah untuk bisa memilah-milah ini semua ya harus belajar. Kita sebagai orang tua makanya perlu belajar. Ya, kita harus terus belajar. Dan kemudian kita nggak usah khawatir apabila kok anak saya kok nggak takut sama saya. Ini berarti sarana kita introspeksi. Benar nggak dia nggak takut dengan saya? Ataukah mungkin ini anak dia ya apa namanya? Mungkin ini anak dia belum mengerti apa keinginan kita. Sebagaimana kita juga belum mengerti apa keinginan dia. Sehingga kita perlu adanya diskusi. Perlu adanya dialog dengan anak. Itu penting. Intinya di dalam pendidikan itu Anda harus mengenali anak Anda. Dan Anda akan sulit mengenali anak Anda sebelum Anda mengenali diri Anda sendiri. Makanya kita penting untuk mempelajari tentang konsep pengenalan diri. Nah, bagaimana jika di grup WA ada teman beragama lain? Mana yang lebih baik? Apakah tetap memberikan salam Assalamualaikum atau tambahkan keterangan selamat pagi? Ya tetap ucapan Assalamualaikum. Ya, ucapan Assalamualaikum. Karena ucapan salam kita di situ adalah untuk orang-orang Muslim, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, ya.
bukan untuk mereka. Nah, kecuali kalau grup itu adalah hanya orang kafir saja, maka kita nggak boleh. Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa idza laqitum ahaduhum fi tariqi, ya, fattaruhu ila adyaqihi. Apabila kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka ya, apa namanya, buatlah mereka agar mereka menyingkir ketika berjalan di jalan yang sempit. Artinya, ya, Islam itu harus kelihatan izahnya. Jadi ketika orang Islam jalan, seharusnya mereka yang menyingkir, bukan kita yang menyingkir. Nah, cuman bukan artinya kita dengan demikian diajarkan untuk berbuat sewenang-wenang, bukan. Atau kita diajarkan untuk menyakiti orang lain, tidak. Ya, cuma di sini Nabi SAW ingin menunjukkan kita harus menjaga izah, ya, menjaga izah agama kita. Nah, jadi ucapkan assalamualaikum, ya. Dan itu kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang muslim. Apabila kita melewati rombongan orang atau orang-orang yang sedang duduk, lalu kita mengucapkan assalamualaikum, apakah boleh? Walaupun kita tidak mengetahui agama mereka, ya. Nah, kalau kita duga kuat mereka muslim, maka kita ucapkan assalamualaikum. Karena di antara etika adab mengucapkan salam adalah, ya, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bahkan kata Nabi SAW, ya, apa namanya, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seseorang dia mengucapkan salam kepada orang yang hanya dia kenal saja, ya. Jadi tidak diucapkan salam kepada orang yang tidak dia kenal. Nah, oleh karena itu memang di zaman dahulu Islam dan orang non-Islam itu kelihatan banget bedanya dari cara berpakaian, ya. Nah, tapi di zaman ini memang sulit bagi kita untuk bisa memilah ini muslim nggak ya. Nah, tapi kalau kita menduga kuat dengan indikasi-indikasi bahwasanya mereka ini muslim, maka kita ucapkan assalamualaikum, ya. Jadi kita ucapkan assalamualaikum. Kalau kita duga kuat mereka muslim. Namun kalau kita duga kuat mereka ini bukan muslim, ya maka kita nggak usah mengucapkan salam. Ya. Bagaimana kalau kita tahu sebagian besar mereka Islam tapi ada satu orang yang non muslim? Kita ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Ya, kita ucapkan salam untuk mereka. Tentang hafalan Quran, apakah memungkinkan jika dijelaskan bagaimana caranya agar anak mencintai Al-Quran? Jika tidak cukup waktunya, saya akan coba kirimkan kajian Ustaz tentang menumbuhkan cinta Al-Quran. Nah, ya, jadi ini emang bahasanya cukup panjang ya, karena kita nggak bisa membahas sesuatu yang panjang, kali lebar, kali tinggi seperti ini ya. Itu hanya dalam waktu 1 menit, 2 menit ya. Bahkan juga sehari, 2 hari juga nggak bisa. Kenapa? Karena untuk mencintai Al-Quran itu butuh proses. Butuh ilmu yang harus kita pelajari secara bertahap. Ya. Karena itulah yang akan menjadi pondasi kita di dalam mendidik mereka. Ya. Nah, supaya anak itu cinta kepada Al-Quran, kuncinya adalah pertama kita ajarkan mereka untuk mencintai Allah. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, bagaimana Ustadz caranya kita menumbuhkan cinta anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini juga bahasanya juga akan panjang insya Allah. Ya, intinya adalah mengajarkan mereka tauhid. Nanti akan muncul lagi pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita? Ya, jadi sebenarnya apabila Anda, wahai orang tua, Anda belajar tauhid, Anda belajar akidah yang benar, yang sahih, secara taksil dan tafsil, secara sistematis dan secara mendetail, ya, dan secara bertahap, insya Allah, ya, Anda akan mendapatkan bimbingan dari Allah untuk bisa mengajarkan anak tentang tauhid, mengkoneksikan diri anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika anak itu terkoneksi, memiliki alaqah dengan Allah, maka Allah akan bantu hubungan Anda dengan anak Anda. Ya, dan juga dengan selainnya. Nah, jadi mungkin bisa dikirim link kajian saya yang ada di YouTube. Nah, kemudian ini yang yang terakhir. Ya, landasan dasar dalam mendidik anak apa ya Ustadz? Ya banyak landasannya.
Ya, yang paling mendasar dari itu semua adalah tauhid, ma'rifatullah. Karena dari ma'rifatullah itulah mengenal Allah, kita akan bisa mengenali diri kita, ma'rifatun nafsi atau ma'rifatul dzat. Karena apabila kita sudah mengenal diri kita, akan mudah bagi kita untuk bisa meregulasi, mengatur, memanage dan bersikap ya kepada orang lain, termasuk kepada anak kita. Dan kita akan lebih mudah untuk bisa mengarahkan. Ya kuncinya adalah tauhid. Itu landasan mendasar di dalam mendidik anak kita. Dan tauhid atau mempelajari tauhid ya itu adalah kewajiban setiap muslim dan mukmin ya, bahkan kewajiban setiap manusia sebenarnya. Ya. Karena itulah fitrahnya manusia ya. Nah, jadi yang paling mendasar ya adalah tentunya tauhid ya. Karena ini juga substansi dakwah para nabi dan rasul. Dan ketika kita mendidik anak kita, itu sejatinya kita juga sedang mendakwai anak kita. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari ini. Ya, yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.